Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas kembali materi bahasa Inggris yang dalam pertemuan pertama, kalau kalian masih ingat di chapter 1, kita membahas materi singular. Pada materi kali ini, kita akan membahas materi lanjutan di chapter 2, yakni noun plus noun sama dengan plural. Ya, sebelum kita mulai pembahasan, ada baiknya kita kumpulkan semangat terlebih dahulu. Oke, here we go guys. Are you ready for learning something new today? Siap ya kita untuk belajar materi baru hari ini. Jumpa lagi dengan saya Mr. dari Crazy English YouTube channel. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita membahas materi noun plus noun plural ya. Kalau kita mereview materi yang pertama, single atau singular itu benda yang jumlahnya satu gitu ya, tidak lebih dari satu gitu ya, hanya satu aja, contoh book gitu ya, atau a book sebuah buku, jadi bukunya jumlahnya cuma satu. Kalau two books atau three books itu more than one, jadi kalau bendanya lebih dari satu itu bukan berarti singular lagi tapi berubah menjadi plural ya. Kita akan membahas lebih detail kembali di sini. Oke, kita membahas singular dan plural tidak akan lepas dari yang namanya noun ya. Noun itu apa sih kalau dalam bahasa Inggris ya? Coba kita perhatikan. A noun is a word that refers to a thing. Jadi noun itu kata benda ya, kata benda ya. Contohnya ada buku atau bisa berupa manusia, a person. Nah, contohnya ada YouTuber favorit kita semua nih, Mas Gondrong Labanan, atau Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi itu ya, yang berkaitan dengan manusia. Kemudian berkaitan dengan hewan, animal, ada cat, kucing, dog, anjing dan sebagainya. Kemudian a place, ya bisa sekolah, bisa rumah dan sebagainya. Kemudian a quality, kualitas, contohnya softness, kelembutan, hardness, kekerasan, itu bisa juga disebut sebagai noun. Kemudian an idea, ya, justice, ya itu bisa juga. Kemudian an action, tindakan, yodeling. Yodeling itu apa ya? Seperti bernyanyi gitu ya, menyanyikan. It's usually a single word ya, usually single. Biasanya jumlah single ya, jumlahnya satu. Tapi tidak selamanya single ya. Ada kalanya kita sebagai orang itu juga bisa berpasangan atau lebih dari satu ya. Benda juga begitu. Ya, ada cake itu satu, kue, kemudian shoes, tidak mungkin satu sepatu, pasti berpasangan. Maka ada tambahan S-nya, shoes, school bus, and time and a half are all nouns. Semuanya juga masuk bagian dari noun ya. Kemudian keywords yang kedua, what is a regular plural noun? Kita berbicara ada regular nih. Regular itu sesuatu yang normal, yang biasa. Kemudian a plural noun is a form of a noun used to show there are more than one. Untuk menunjukkan benda ini lebih dari satu. Most nouns simply add s or es to the end to become plural. Jadi merubah dari singular menjadi plural itu ada syaratnya, yakni ada tambahan huruf s atau es. Ya, contohnya gimana? Nah, nanti kita akan ada contohnya di slide berikutnya. We usually call it as a regular plural nouns, ya. Regular. Ya, kalau ada regular pasti ada irregular. Ya, ini masuk ke keyword 3. Apa sih maksudnya regular itu? Irregular plural nouns are nouns that do not become plural by adding s or es. Jadi yang dinamakan irregular plural noun itu kita tidak bisa menambahkan huruf s atau es sehingga benda ini menjadi lebih dari satu. Contohnya bagaimana? Kalau regular normal, contohnya book satu, tambah s saja jadi books, lebih ya dari satu ya. Kemudian door, pintu, ditambah s saja, door jadi doors, lebih dari satu. Tapi ada beberapa noun, kata benda yang tidak bisa kita tambahkan dengan huruf s. Ada pengecualian ya. Contohnya gimana lah ya, kita lanjut ya. As most nouns in English language too ya, seperti dalam kebanyakan dalam bahasa Inggris biasanya tambahan s. You are probably familiar with many of these already. Biasanya kita familiar kok ya dengan kata-kata yang secara kita nggak sadar kita sudah mengucapkan irregular plural noun ya. For example, contohnya ada kata man, laki-laki ya, is man. Jadi
tidak bisa kita menggunakan satu laki-laki lebih dari satu ditambah huruf S, mens, bukan ya. Man, jadi tulisannya M-I-N, man, man, gitu ya. Kemudian the plural form of woman, woman jadi women ya. Jadi tidak bisa women's tambahan S ya, bukan ya. Ada juga there hundreds of irregular pronouns. Jadi lebih banyak lagi golongan irregular plural nouns yang dimana kata benda ini tidak bisa kita tambah S untuk menjadikannya plural ya. Ya, bagaimana contohnya? Nah, ini coba kita cek di slide berikutnya. Contoh nih, regular plural noun yang biasa saja. Jadi ada kata benda dalam bahasa Inggris, tinggal kita tambah huruf S ya, atau ES gitu, kemudian ini bisa jadi sebuah kata yang lebih dari satu ya. Contohnya gimana? Ini S ya, yang S ini yang paling gampang. Ada book jadi books, kemudian boy jadi boys, cow jadi cows, flower jadi flowers, tour jadi tours ya. Kebetulan ini sebenarnya ini city ya. City ini masuk ke regular, mohon maaf ya. Jadi city menjadi cities ya. Ini coba saya edit aja. Oke. Silakan. Jadi ya ES itu sama saja sebenarnya ya. Baik, kita lanjut. Kita save dulu. Kemudian di sebelahnya ya ada irregular plural. Nah, ini yang dimana kita tidak bisa asal menambahkan huruf S saja, tapi ada kata yang berubah. Kalau akhirnya huruf F, wife, istri satu menjadi istri lebih dari satu menjadi wife, maka F-nya jadi V, wifes. Apalagi Pak yang berhubungan, yang berubah ya, contohnya knife ya, knife itu pisau, knife pakai F ya, berubah jadi V, knife jadi knives. Potato ya, kalau akhirnya O tambahnya S, potato potatoes ya. Kemudian foot, satu kaki jadi feet, dua kaki, bukan foots. Man jadi men, person jadi people. Person itu satu orang, people itu banyak orang. Child satu anak, children banyak anak, bukan childs. Kemudian yang unik ya, contoh fish ini ya, khusus ya, fish itu untuk ikan. Ikan itu kalau satu ya fish, lebih dari satu atau bentuk pluralnya sama saja, tidak ada perubahan. Oke, explanation-nya kita bisa cek di sini ya. Ada cats are animals ya, noun are noun. Plurals means two ya. Sekali lagi plural itu lebih dari satu, two, three or more. Cats plural ya, are itu plural verb-nya. Kalau singular verb-nya artinya jadi is. Animals juga sama. Ya, animals itu namanya juga pronoun. Contoh nih, cats, animals tinggal ditambah S saja ya. City jadi cities, countries itu juga ditambah S atau ES ya. Nah, ini ada nama negara nih gimana? Canada and China. Kalau Kanada saja itu maka plural verb-nya adalah is. Canada is a country. Kalau ada China berarti dua ya, Canada and China are. Jadi plural verb-nya berubah jadi are, yang awalnya is. Karena ini lebih dari satu, maka noun-nya juga berubah. Yang awalnya country menjadi country. Jadi Canada and China are countries. Sama aja dengan hewan. Anjing dan kucing adalah hewan. Ya, dogs and cats ada S-nya sama, are ya plural verb-nya. Animal tinggal ditambah S, animals seperti itu. Jadi membedakannya sangat mudah sekali, khusus untuk yang regular noun. Yang irregular noun seperti yang di sini bisa kalian hafalkan nanti ya. Oke, supaya lebih mudah memahami, kita coba latihan sederhana. Ya, latihan sederhana ini untuk mengetes bagaimana pemahaman kalian mengenai materi ini. Ya, perintahnya adalah change the singular sentences to plural sentences ya. Perubahlah kalimat singular sentence menjadi yang berbentuk plural. Ada contohnya, tenang aja ya. An ant is an insect ya. Jadi seekor semut adalah seekor serangga. Bagaimana perubahannya? Tinggal dikasih S ya. Ants are insects ya. Plural verb-nya yang asalnya is berubah jadi are. Kenapa? Karena ada tambahan S-nya, ants. Ini juga insects. Nomor 2, silakan. Bisa jawab? Iya, betul sekali. Computers
are machines. Nomor 3, silakan. Tinggal ditambah es saja dan belakangnya tambah s plus plural verbnya diganti are. Menjadi, yap, betul. Dictionaries are books. Number 4, a chicken is a bird. Tampaknya kalian sudah mulai paham ya. Chickens are birds. Yeah, good job. You did a really good job, guys. Number 5, a rose is a flower. Mawar itu sebuah bunga atau sekuntum bunga. Jadi, roses are flowers. Ya. Number 6, carrots are vegetables. Yeah, nice, excellent. Rabbits are animals. Ya. Jadi ini kalian bisa memahami perbedaan antara singular dengan plural. Ya. Nice. Kita masuk lagi ke tantangan berikutnya, exercise 2. Perintahnya adalah complete the sentences with is or are and one of the noun in the list. Ya. Use the correct singular form of the noun ya. Jadi ada list kata. Di sini ada 3 saja saya buatkan khusus. Ada animal, hewan, language, bahasa, continent adalah benua. Gimana? Nah, ini contohnya. Nomor 1, a dog is an animal. Nomor 2, kalau dogs dikasih S berarti. Nah, ini ya. Are animals ya. Plural formnya berubah jadi are karena ada huruf S-nya. Kemudian Spanish adalah sebuah nama bahasa, is a language karena jumlah 1. Kalau Spanish and Chinese ada 2 bahasa, berarti Spanish and Chinese. Ini ada 2 berarti bentuknya plural ya. Kalau katanya pronounnya adalah they, maka to be-nya adalah are. Spanish and Chinese are languages ya, ini ada S-nya. Asia is a continent karena jumlahnya 1. Kalau jumlahnya 2, Asia dan Afrika, maka isinya berubah jadi are ya. Asia and Afrika are continents. Yep, the last one. Supaya kalian semua bisa lebih memahami lagi plural noun ini. Ada latihan bentuk ketiga. Nah, ini contohnya ya. Complete the sentences with your own words. Example, contohnya titik-titik ini ya, is a country. Berarti isilah dengan nama negara. Ini saya kasih contoh Brazil ya. Brazil is a country. Brazil adalah nama sebuah negara. Nah, ini countries, languages, language, cities ya. Yang membedakan adalah jumlahnya saja. Ini pasti plural ya. Ini plural juga. Ini singular. Ini singular lagi 1. Cities ya, ada tambahan huruf S berarti lebih dari 1 plural. Ya, gampang sekali. Nah, ini contoh jawabannya ya. Kalian bisa merubahnya menjadi jawaban versi kamu sendiri. Nomor 1, Indonesia and Malaysia are countries. Kalau Indonesia diganti dengan negara lain bisa. Contohnya Thailand and Philippines are countries ya. English and bahasa Indonesia maksudnya ya, English bahasa are languages ya, karena lebih dari 1. Kemudian English is a language karena jumlahnya English di 1 subjeknya, maka single ya, is. And Surabaya is a city. Kalau cities kan lebih dari 1 ya. Ini saya kasih contoh 3. Surabaya, Gresik, and Malang are cities. Ya, misal kalau Malangnya saya coret ganti Surabaya sama Gresik aja gimana? Bisa, karena lebih dari 1 sudah memenuhi unsur pembentuk plural noun. Jadi Surabaya and Gresik are cities. Ya. Oke, thank you. Saya rasa di chapter 2 kita sudah menyelesaikan materinya beserta contoh-contoh soal latihannya, dan saya harap kalian bisa memahami apa yang saya share di YouTube channel Crazy English ini. Jika kalian masih ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar dan insya Allah akan saya bantu jawab, atau bisa saling membantu antar sesama subscriber. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe channel YouTube Crazy English yang akan menyediakan konten-konten pembelajaran bahasa Inggris dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.